izin meminta waktu Anda sebentar untuk melakukan wawancara guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Abdul Razak, SHI, MPD. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sofi F.S. Mauti. Masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini? Terkait kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia saat ini itu selalu berubah, bergerak, dan berkembang sesuai keadaan zaman. Nah, kondisi politik sendiri saat ini yang ada di Indonesia itu cukup stabil, meskipun terdapat dinamika politik yang intens, terutama menjelang pemilihan umum. Untuk kondisi ekonomi yang ada di Indonesia saat ini terus bertumbuh, meskipun pertumbuhannya tidak selalu konsisten. Kemudian untuk keadaan sosial yang ada di Indonesia saat ini itu terjadi dengan cepat dan seringkali tidak terduga akibat pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi akibat kondisi sosial yang dipengaruhi. Kemudian untuk kondisi budaya Indonesia saat ini cukup peduli terhadap pelestarian budaya bangsa, namun di samping itu terdapat ancaman tersendiri terhadap budaya. Apa faktor penyebab dari masing-masing bidang? Untuk politik sendiri itu adanya politik uang faktornya. Ada faktor internal, ada faktor internal. Faktor internal sendiri itu ada politik uang. Untuk ekonomi saat ini adanya kesenjangan ekonomi, pengangguran yang masih banyak yang ada di Indonesia, dan tingginya kemiskinan yang ada di beberapa daerah. Kemudian untuk perubahan sosial itu faktornya karena arus globalisasi yang terus berkembang dan juga teknologi. Untuk budaya sendiri itu faktornya modernisasi dan juga globalisasi, sama seperti sosial. Bagaimana solusi dari permasalahan tersebut? Solusi dari permasalahan tersebut, upaya pemerintah untuk terus mendorong transformasi seperti transformasi ekonomi itu didorong menjadi ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi sesuai zaman sekarang. Nah, untuk budaya itu pemerintah dapat memperkenalkan budaya Indonesia lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin meminta waktunya untuk melakukan wawancara guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Abdul Razak, SHI, MPD. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Maulidina dari UINHAS Jember, Prodi PGM. Baik, pertanyaannya, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia saat ini? Apa faktor penyebab serta bagaimana solusinya? Yang pertama yaitu bidang politik. Menurut saya pada bidang politik Indonesia kemarin kan sudah melakukan pemilu. Alhamdulillah sudah cukup dinamis, bukan sempurna tapi cuman cukup. Kenapa saya bilang cukup? Karena untuk masalah transparansi ke politik terhadap masyarakat itu sudah sangat cukup baik. Cuman ini masih terdapat konflik antar kelompok, antar golongan. Misalnya paslon 1 dengan paslon 2, masyarakatnya itu banyak konflik gitu. Yang kedua masalahnya itu karena korupsi marak di mana-mana. Dari dulu sampai sekarang Ekonomi. korupsi itu masih banyak
terjadi di mana-mana. Faktornya yaitu karena pemerintah kurang memperketat atau hukumannya itu dianggap remeh sama pihak korupsi. Jadi mereka semena-mena terhadap korupsi yang ada, padahal korupsi itu merupakan kejahatan terbesar menurut saya. Solusinya ya sebaiknya pemerintah seperti KPK itu lebih ketat lagi dalam penjagaan korupsi, entah dari hukumannya atau dari penjagaan terhadap orang-orang yang melakukan korupsi gitu. Untuk yang sistem ekonomi, alhamdulillah sudah banyak sekarang UMKM di mana-mana seperti di depan UIN, ya itu salah satu UMKM. Cuman tetap saja masih banyak maraknya pengangguran, kemiskinan itu. Ya mungkin karena kesenjangan antara miskin dan kaya itu tetap masih terjadi. Sebaiknya pemerintah terus meratakan UMKM, entah dari pengangguran itu ada banyak macam, karena pendidikannya kurang atau karena malas gitu. Untuk yang pendidikannya kurang, mungkin pemerintah sebaiknya memberikan edukasi terhadap masyarakat begitu. Sistem apa lagi? Politik ekonomi sosial. Menurut saya ya dari dulu sampai sekarang tetap kesenjangan sosial pendidikan itu tetap terjadi antara kota dan desa, di mana kota itu fasilitasnya sudah sangat jauh, sedangkan di desa itu masih belum, bahkan ada desa-desa kecil pelosok yang belum memiliki sekolah begitu. Faktornya ya karena karena pemerintah kurang meratakan pendidikan di desa gitu, karena sebab jalannya yang kurang enak atau guru-gurunya nggak mau ditaruhin di desa ya, karena fasilitasnya kurang. Menurut saya caranya, solusinya ya pemerintah sendiri ya harus turun tangan, memberikan fasilitas lebih banyak lagi kepada desa-desa terpencil gitu. Yang terakhir budaya. Kalau budaya mungkin penyebab masalahnya ini di teknologi. Sekarang kan banyak anak-anak muda yang tergerus dengan teknologi contohnya masyarakat luar gitu, masyarakat asing menyebarkan kayak dance gitu ke anak muda, terus anak mudanya itu menyebarkan juga dance-nya sendiri tanpa melihat tari tradisional yang ada di Indonesia sendiri gitu. Jadi takutnya anak muda itu tergerus terhadap budaya-budaya asing akibat teknologi yang ada. Faktornya yaitu anak muda ini kan cepat tergerus gitu ya, tanpa melihat ini baik atau enggak gitu. Caranya, solusinya ya pihak sekolah itu melakukan edukasi, adanya P5 gitu. Baik, terima kasih atas waktunya dan jawabannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin meminta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Abdul Rozak SHI MPD. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, perkenalkan diri saya, nama saya Alfizatil Masalsabila dari Prodi BSA. Baik, pertanyaannya yaitu bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia saat ini? Apa faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya? Baik, kondisi politik saat ini yaitu relatif stabil, meskipun terdapat dinamika seperti polarisasi masyarakat akibat perbedaan pandangan politik, terutama dalam menghadapi pemilu 2024. Yang disebabkan oleh polarisasi akibat penggunaan politik identitas dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Kalau di bidang ekonomi, saat ini Indonesia menunjukkan pemulihan pasca pandemi COVID-19 dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, namun tantangan seperti inflasi, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran, serta ketergantungan pada
sektor sumber daya alam masih signifikan. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan pada ekspor bahan mentah dibandingkan produk bernilai tambah. Solusi untuk menghadapi masalah ini adalah dengan meningkatkan hilirisasi industri untuk menambah nilai ekspor. Jika di bidang sosial, Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan, ketimpangan, dan konflik yang berbasis pada identitas yang dapat memecah persatuan. Ini disebabkan oleh distribusi sumber daya yang tidak merata, rendahnya akses pendidikan, dan minimnya kesadaran akan keberagaman. Solusi yang dapat diambil di sini adalah dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan edukasi tentang toleransi untuk memperkuat ekonomi sosial. Jika di bidang budaya, yaitu adanya globalisasi yang mempengaruhi pelestarian budaya lokal, terutama di kalangan generasi muda yang cenderung lebih terpapar budaya asing. Untuk menghadapi ini adalah dengan cara memperkuat pendidikan budaya, mendorong pelestarian seni tradisional, dan mempromosikan keunikan budaya Indonesia. Baik, terima kasih atas jawabannya dan waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusinya yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan edukasi tentang toleransi untuk memperkuat harmoni sosial. Terus yang budaya, dalam aspek budaya, globalisasi mempengaruhi pelestarian budaya lokal, terutama di kalangan generasi muda yang cenderung lebih terpapar budaya asing. Kurangnya edukasi dan apresiasi terhadap seni tradisional serta minimnya promosi budaya lokal menjadi penyebab utama. Solusinya yaitu memperkuat pendidikan budaya, mendorong pelestarian seni tradisional, dan mempromosikan keunikan budaya di tingkat nasional dan internasional. Saya akan mewawancarai narasumber berikutnya. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Fitria dari Prodi PIAUD. Yang akan saya tanyakan yaitu bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia saat ini, apa saja penyebabnya dan bagaimana solusinya. Menurut saya kondisi politik di Indonesia cukup lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya. Karena menurut saya di kepemimpinan Pak Jokowi belum semua kebijakan terrealisasikan. Dan di masa Pak Prabowo saat ini walaupun baru berjalan 2 bulan, menurut saya sudah terjadi perkembangan politik yang cukup besar. Dalam kondisi ekonomi menunjukkan pemulihan pasca pandemi, sekarang sudah lebih baik juga. Sedangkan kondisi sosial di Indonesia saat ini menurut saya masih menjadi masalah karena masih banyak kesenjangan sosial yang terjadi. Untuk faktornya, yang pertama adanya kepemimpinan yang tegas dan responsif, adanya peningkatan tata kelola pemerintahan. Terus yang kedua faktor ekonominya. Yang pertama sektor digital yang berkembang pesat dan pemulihan sektor ekspor di Indonesia, terutama dalam komoditas seperti minyak kelapa sawit dan batu bara. Yang sosial, adanya diskriminasi dan ketidaksetaraan sosial juga menjadi faktor keadaan Indonesia menjadi seperti ini. Solusinya ya dengan meningkatkan pemerataan akses pendidikan, perbaikan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Terima kasih atas jawaban dan waktunya. Mohon maaf apabila salah kata. Narasumber berikutnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Animatus Soleha dari Prodi HTM. Pertanyaannya yaitu bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia saat ini, bagaimana faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya. Jadi kondisi ekonomi saat ini cukup mengalami pertumbuhan yang stabil, namun masih saja terdapat tantangan inflasi dan banyaknya pengangguran di Indonesia. Dalam kondisi sosial tersendiri, isu ketimpangan sosial masih menjadi tantangan terbesar yang harus dipikirkan jalan keluarnya ataupun solusinya. Dari segi budaya pun, pengaruh globalisasi dapat merubah gaya hidup dan perilaku masyarakat di Indonesia, terutama pada kalangan Gen Z. Penyebab kondisi ekonomi yaitu adanya perubahan kebijakan moneter dan perubahan kebijakan fiskal yang dapat menjadi penyebab inflasi di Indonesia. Dari segi sosial, penyebabnya yaitu seperti keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan dan perbedaan status sosial dan kasta. Dari segi budaya, sebenarnya penyebabnya dari rakyatnya,
yang mana rakyat masih mudah terpengaruh dan ikut-ikutan budaya asing yang masuk. Solusi untuk Indonesia ke depannya, untuk pemerintah agar lebih memperhatikan infrastruktur dan tata negara, juga membangun lapangan pekerja dan lebih memperhatikan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan. Dan solusi untuk budaya Indonesia terus dilestarikan dan rakyat harus bangga dengan budaya Indonesia. Terima kasih atas waktu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin meminta waktu Anda untuk melakukan wawancara sebentar guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pada Diam dulu please. Tarik mari tuh kiri ya. Iya sudah di video tapi apa gawe ya apa gawe enggak lah aku serak iku sama dia pohon serak bisa soalnya ini kayaknya bom be aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin meminta waktu Anda sebentar untuk melakukan wawancara guna melaksanakan memenuhi yuk lagi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin meminta waktu Anda untuk melakukan wawancara guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Abdul Rozak SHI MPD. Boleh memperkenalkan diri sebentar? Baik, perkenalkan nama saya Radiatul Adawiyah. Saya dari Prodi PGN. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini? Baik, izin menjawab. Menurut pandangan saya ya, terkait dengan kondisi politik di Indonesia saat ini, tepatnya di tahun 2024 ini ya, itu pas menjelang pemilu itu banyak banget aksi-aksi kayak para politik ini kayak mencari panggung gitu, kayak jadi lebih ke bukan ke pemilihan gitu, kayak menang-menangan, kayak saling menjatuhkan gitu, jadi kayak kurang etis gitu ya. Kalau soal ekonomi tadi ya, kalau soal ekonomi di Indonesia ini menurut saya bisa dibilang sudah mulai stabil ya, tapi yang masih menjadi PR buat pemerintahan itu inflasi dan pemerataan ekonomi. Terus selanjutnya terkait apa? Sosial. Terkait sosial di Indonesia, isu-isu sosial kayak intoleransi gitu itu kan akhir-akhir ini kayak semakin terlihat gitu, apalagi di kalangan generasi muda, kayak mereka itu minim sekali sikap toleransinya gitu, dan itu sangat miris dilihatnya. Yang terakhir terkait pandangan saya tentang budaya di Indonesia untuk saat ini tuh, masyarakat Indonesia sudah mulai banyak yang ya melestarikan budaya kita, tapi budaya-budaya dari luar itu masih banyak juga, masih mendominasi gitu masuknya di Indonesia ini. Itu kan kayak mengkhawatirkan juga. Apa saja faktor penyebabnya dari masing-masing bidang tersebut? Faktor penyebabnya, kalau politik itu lebih ke haus kekuasaan gitu ya, kayak semuanya ingin menang, semuanya ingin menjadi pemimpin. Kalau ekonomi itu masih banyak kesenjangan, apalagi di bidang pendidikan itu masih banyak terjadinya kesenjangan. Dan kalau di sosial itu ya itu tadi, kurangnya sikap-sikap toleransi gitu, maksudnya kayak minimnya sikap-sikap toleransi kayak gitu di kalangan generasi muda apalagi. Terus yang terakhir itu budaya. Faktor-faktor penyebabnya itu
globalisasi yang perkembangannya itu semakin pesat ya. Jadi kayak lebih mudah kita mengakses budaya-budaya dari luar gitu. Soalnya kan kayak kita mudah mengaksesnya itu lewat media sosial gitu. Apalagi kayak generasi-generasi sekarang itu gak lepas gitu dari HP. Dan ya kita kurang menghargai produk-produk lokal sih. Bagaimana solusi dari permasalahan tersebut? Menurut saya solusinya untuk politik itu ya bisa lewat kayak kita edukasi soal politik gitu ya, edukasi soal politik ke masyarakat. Dan yang paling dibutuhkan itu sebenarnya transparansi kepemimpinan ya. Kayak kita kan sebagai warga negara gitu butuh juga transparansi gitu, biar kita nggak salah paham, nggak saling menuduh gitu. Untuk ekonomi sendiri harus lebih fokus ke pemerataannya sih, jadi kayak ya minimal bisa mengurangi kesenjangan pendidikan lah gitu, apalagi di masyarakat terpencil. Untuk sosial kita bisa melakukan edukasi juga ke generasi muda, lebih tepatnya bisa melalui media sosial. Dan yang terakhir untuk budaya, kita bisa kolaborasikan antara budaya lokal dengan budaya-budaya asing gitu, biar kayak seimbang gitu, gak terlalu berat sebelah, atau ya intinya adil lah gitu, gak yang terlalu condong ke budaya lokal terus gitu kan jadinya kayak kuno gitu. Sedangkan kita kan harus bisa juga fleksibel, harus bisa mengikuti alur zaman gitu. Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hanifah Mulia. Pertanyaannya yaitu bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia saat ini? Apa faktor penyebab? Kita bagaimana? Kalau kondisi politik di Indonesia saat ini tuh stabil ya. Namun toleransi seperti korupsi dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi tantangan. Jadi solusi menurut saya itu literasi politik, penguatan lembaga anti korupsi, dan pendidikan manusia. Kalau masalah ekonomi ya itu pemulihannya stabil, mungkin sebanyak 5% saja. Tetapi masih ada inflasi, kesenjangan dan ketergantungan pada SDA. Kalau ekonomi sendiri itu solusi menurut saya tuh hilirisasi industri, pemerataan infrastruktur, dan digitalisasi UMKM. Kalau soal sosial itu seperti kemiskinan, ketimpangan, dan konflik identitas mengancam persatuan. Kalau dari segi sosial ini sendiri, menurut saya tuh perlu pemberdayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan edukasi toleransi. Kalau soal budaya itu seperti globalisasi mengancam budaya lokal. Solusi menurut saya tuh edukasi, terus pelestarian seni tradisional, dan promosi budaya lokal. Itu saja menurut saya. Baik, perkenalkan nama saya Erwin Rajari, asal prodi saya ekonomi syariah. Pertanyaannya yaitu bagaimana kondisi politik, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia saat ini, apa faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya. Baik, langsung saya jawab aja. Kondisi politik Indonesia pada saat ini menurut saya sudah stabil, karena kan sekarang sudah tidak ada zaman perang kayak itu isu-isu politik kayak ada pemilihan apa gitu. Mungkin sekarang sudah damai ya, sudah bisa menerima keadaannya masing-masing maupun gitu. Terus untuk keadaan ekonominya sendiri, kebetulan saya anak ekonomi, itu kayaknya Indonesia ini semakin menurun dalam hal itu yang menyebabkan faktor menurun itu dalam hal ekspor impor.
ekspor impor di Indonesia itu impornya itu banyak, ekspornya kita sedikit. Wale nggak sih? Iya, ekspor impor, pokoknya itu ekspor impornya. Ekonominya semakin turun. Lalu pada keadaan sosial sendiri itu banyak pengangguran pada saat ini. Kalau pada budaya mungkin semakin meningkat ya dengan adanya teknologi yang pada saat ini, sehingga kita bisa membawa budaya lokal kita ke kancah nasional maupun internasional. Untuk faktor yang membuat politik itu kayak gimana ya? Faktor yang membuat politik itu menjadi faktor penyebab politik itu tadi yang pertama yaitu mungkin ketimpangan demokrasi dan beredarnya isu-isu tentang politik yang tidak benar tentang politik. Lalu untuk ekonomi sendiri tadi yang saya bahas yang pertama tadi gara-gara ekspor impor yang sangatlah meningkat ya impornya kita dari luar ke Indonesia. Terus pada faktor untuk sosial sendiri yaitu mungkin gara-gara menurunnya ekonomi sehingga menyebabkan faktor pengangguran semakin merajalela semakin banyak. Lalu untuk budaya, faktornya yang menyebabkan budaya ini sendiri meningkat yaitu karena maraknya teknologi sekarang, sehingga membuat Indonesia itu semakin banyak dikenal oleh dunia. Lalu untuk solusi pada politik sekarang yaitu berbanyak literasi untuk masyarakat di Indonesia dan jangan termakan oleh isu-isu politik yang tidak benar, berdasarkan fakta saja. Lalu untuk ekonomi itu ya kita harus Indonesia kalau bisa itu harus mencukupi kebutuhan negara terlebih dahulu sebelum ekspor barang dari Indonesia sendiri ke luar, sehingga kita tidak menerima banyak impor. Untuk sosial mungkin tadi itu solusi untuk sosial sendiri yaitu mungkin kita harus mungkin kita harus meratakan ekonomi masyarakat Indonesia sehingga tidak ada kesenjangan sosial pada sesama masyarakat Indonesia. Terus untuk budaya sendiri kan tadi sudah meningkat ya, kalau bisa solusi untuk kedepannya nanti Indonesia tambah meningkat supaya kita itu bisa tambah dikenal oleh masyarakat. Dari wawancara terhadap 10 orang mengenai kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masalah dihilangkan pada lemahnya tata letak kelola pemerintahan, buruknya ekonomi, rendahnya kesadaran sosial, serta kurangnya pelestarian budaya yang ada di Indonesia. Faktor penyebab utamanya yaitu meliputi korupsi, ketimpangan akses ekonomi, serta akses pendidikan, globalisasi yang mengikis nilai-nilai lokal, adanya kecanggihan teknologi yang dapat mengikis budaya-budaya yang ada di Indonesia. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan transparansi, peningkatan pemerataan layanan publik, peningkatan edukasi terhadap masyarakat sekitar, pemberdayaan komunitas lokal untuk menjaga identitas budaya.